Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Kemudian wa nu'minu bi annahu la ya'jizuhu syai'un fis samawati wal fil ard li kamali ilmihi. Dan kita juga beriman bahwasanya tidak ada yang sulit bagi Allah SWT di alam semesta ini. Apabila Allah SWT menghendaki, Allah SWT cuma berkata kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, maka terjadilah. Yang demikian dikarenakan kamali ilmihi, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang Allah Subhanahu wa taala hendak berbuat dan tetapkan. Dalam pada itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah SWT Maha mewujudkan segala sesuatu, dengan cukup berkata kun maka terjadilah. Wa annahu la yalhaqu ta'abun wa la iyad. Dan Allah SWT tidak letih, tidak capek, dikarenakan kesempurnaan kekuatan Allah SWT. Allah Maha kuat. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kami telah ciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Dan sedikit pun kami tidak letih. Sedikit pun kami tidak kesulitan. Sedikit pun kami tidak kecapean. Ya, sedikit pun tidak ada rasa capek. Tidak ada rasa letih. Tidak ada rasa penat. Wa nu'minu bi subuti kulli ma asbatahu Allah li nafsihi wa tabatahu lahu rasuluhu minal asma wa sifat. Dan kita wajib beriman atas semua apa yang telah Allah tetapkan terhadap dirinya dan apa yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari perkara asma dan sifat Allah. Wajib. Alangkah lancangnya tatkala Allah SWT mengatakan Allah SWT melihat, lalu kita tidak katakan Allah tidak melihat. Alangkah lancangnya tatkala kita mengatakan Allah di atas langit, lalu kita katakan Allah tidak di atas langit. Alangkah lancangnya tatkala Allah berfirman Ar-Rahman di atas ars beristiwa, lalu kita katakan Allah tidak beristiwa di atas ars. Alangkah lancangnya tatkala Allah SWT sebutkan Allah SWT dilihat nanti di hari kiamat, lalu kita katakan Allah tidak dilihat. Sebagaimana alangkah lancangnya tatkala Allah SWT mengatakan Allah memiliki kekuatan, lalu kita katakan Allah tidak memiliki kekuatan. Allah memiliki tangan, lalu kita katakan Allah tidak memiliki tangan. Apakah sulit bagi Allah? Allah akan mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Pemahaman-pemahaman yang seperti itu, Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Arabiyyun mubin, bahasa Arab yang jelas dan gamblang. Kalau sekiranya mayoritasnya harus ditakwil, berarti Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak jelas dan gamblang. Karena keumuman orang memiliki pengetahuan yang standar. Tidak harus dengan memahami takwil-takwil yang terlalu berlebih-lebihan. Ya. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita mengimani semua sifat-sifat yang Allah tetapkan, kita berlepas diri dari Allah SWT dari dua hal yang terlarang. Pertama, tamtsil. Yang kedua, takyif. Apa itu tamtsil? Tatkala kita menetapkan Allah memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia, baik yang berkaitan dengan zat, bau, ataupun yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan Allah SWT, sifat zati atau sifat fi'liyah, maka kita harus terbebaskan dari dua perkara yang terlarang dalam bab ini. Yang pertama tamtsil, yang kedua takyif. Tamtsil itu adalah hal yang terlarang berupa seorang mengucapkan dengan lisannya atau berkata dengan hatinya sifat Allah seperti sifat makhluk. Penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Wajah Allah seperti wajah makhluk. Pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Itu tamtsil. Dan itu sifat perkara yang sangat tercela. Yang kedua,
Yang tidak dibenarkan dalam bab asma wa sifat, takyif. Seorang berkata dengan hati dan lisannya, bagaimana sifat Allah? Seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa mata Allah? Seperti apa penglihatan Allah? Seperti apa pendengaran Allah Subhanahu wa taala? Wa nu'minu bintifai kulli ma nafahullah. Sebagaimana kita beriman terhadap sesuatu, segala sesuatu yang Allah telah tetapkan atas dirinya, kita juga beriman terhadap segala sesuatu yang dinafikan oleh Allah SWT, yang Allah sucikan dirinya dari perkara tersebut. Demikian juga Rasulnya. Kenapa? Setiap penafian yang Allah nafikan, misalnya tadi Allah nafikan dari dirinya, wa ma massana min lughub wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Telah kami ciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan tidak sedikit pun kami merasakan keletihan. Allah nafikan, di sini namanya sifat manfiyah. Di sini ada sifat yang dinafikan. Apa itu? Allah menafikan lughub, kecapean. Allah menafikan keletihan. Allah menafikan kesusahan. Ini menunjukkan apa? Yang Allah SWT kehendaki itu adalah menetapkan kebalikannya. Allah tidak capek, berarti Allah kuat sekali. Allah maha kuat. Allah tidak letih, Allah SWT maha sempurna. Allah menafikan la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk apalagi tertidur. Maksudnya Allah SWT maha sempurna sehingga tidak pernah letih, tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Allah SWT mengatakan la wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak berat bagi Allah SWT. Tatkala menafikan berat, berarti mengatur alam semesta beserta isinya hal yang sangat mudah dan ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa naskutu amma sakatallahu anhu wa rasuluhu. Sebagaimana kita juga harus diam dan tidak berkomentar, tidak menetapkan, tidak pula menolak segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya diamkan. Ya, jadi alangkah sempurnanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap asma dan sifat Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan, tapi tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian menolak apa yang Allah tolak. Menolak apa yang Allah SWT tolak atas dirinya. Kemudian mereka diam apa yang tidak Allah SWT dan Rasulnya sifatkan. Itu yang sempurna. Bukan menolak apa yang Allah tetapkan atau menetapkan apa yang Allah tolak. Berbicara tatkala Allah SWT dan Rasulnya diam. Ahlussunnah mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan. Mereka menolak atau menafikan apa yang Allah nafikan. Dan mereka diam tatkala Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan apa-apa. Wa nara anna as-sayr ala hadzal tariq fardun la budda minhu. Dan metode yang seperti ini, jalan akidah yang seperti ini, suatu perkara yang harus dan mesti, yang harus kita lalui, yang harus kita yakini, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya, terhadap dirinya, lalu menolak apa yang tolak atas dirinya. Wa khabar akhbarallah an nafsihi. Yang demikianlah khabar dari Allah SWT. Allah mengkabarkan, Allah menetapkan pendengaran. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Berarti kita menetapkan Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Allah SWT menafikan Allah memiliki anak. Berarti kita katakan Allah tidak memiliki anak. Dan tatkala Allah diam, kita pun diam. Allah tidak menyebutkan suatu permasalahan, kita pun tidak berkata-kata dalam permasalahan tersebut. Kenapa? Wa huwa subhanahu a'lamu binafsihi. Allah yang paling mengerti, Allah SWT yang paling paham, Allah yang paling tahu akan hakikat dirinya. Tidaklah kita menghukumi Allah SWT dengan akal kita. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, seperti keyakinan Jahmiyah. Atau Allah tidak mencintai, Allah tidak meridhai, seperti keyakinan sebagian orang yang menolak sifat cinta bagi Allah SWT. Allah sendiri yang mengatakan Allah mencintai, Allah meridhai, lalu kalian katakan Allah tidak meridhai dan tidak Allah mencintai. Bukankah itu suatu kelancangan?
Tatkala Allah mengatakan Allah SWT melihat, Allah memiliki mata, maka kita katakan Allah melihat dan Allah memiliki mata. Seperti itu. Allah SWT yang paling paham, Allah yang paling mengerti tentang dirinya. Allah SWT yang ucapannya itu paling benar. Allah SWT yang paling baik ucapannya. Wal ibad la yuhitu nabihi ilman. Dan yang namanya makhluk, sehebat apapun dia, seberilmunya dia tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Wa ma athbatahu lahu rasuluhu wa nafahu fa huwa khabarun akhbara bihi anhu. Demikian juga yang dikabarkan oleh rasulnya dan yang dinafikan oleh rasulnya, itu semuanya khabar yang harus diyakini dan dibenarkan, yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul paling mengerti tentang Allah. Rasul paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu yang paling amanah dalam menyampaikan mandat Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang paling berhak untuk memberikan kebaikan dan nasihat kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul orang yang paling benar, paling jujur dan paling fasih ucapannya. Fa fi kalamillah ta'ala wa rasuli kamalul ilmi wasidqi wal bayan fala udhra fi raddihi aw taraddad fi qabulihi. Dan di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, dalam kalamullah dan dalam kalam rasulihi, itu adalah kesempurnaan ilmu, kesempurnaan fakta dan kebenaran serta penjelasan. Jadi sangat heran kalau sebagian orang mencari ilmu dari selain kalamullah dan kalam rasulnya. Sangat mengherankan tatkala yang selain kalamullah dan kalam rasulnya lebih dipercayai. Sangat heran kalau selain firman Allah dan firman Rasul, sabda Rasulnya, sangat mengherankan tatkala sebagian orang mencari penjelasan di selain kalam Allah dan kalam Rasulnya, menyampingkan kalamullah dan kalam Rasulnya. Fala udhra fi raddihi, dan tidak ada uzur tatkala menolak kalamullah atau cuman sekedar bimbang untuk menerimanya. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat harus yakin kalamullah itu benar adanya. Kesempurnaan ilmu di sana. Kalamullah tidak boleh orang ragu-ragu sedikit pun, apalagi menolaknya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.